Oke anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya baik ya, Alhamdulillah anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 9 subtema yang kedua dan 3. Ini adalah materi terakhir anak-anak semuanya pelajaran PPKN di kelas 4. Baik, sebelum memulai pembelajarannya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Pak Royd yang akan memimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar kali ini. Baik anak-anak semuanya, kita belajar dua subtema langsung, yaitu subtema 2 dan 3. Baik, kita mulai dari pembahasan subtema 2 tema 9. Apa sih itu pembahasannya? Yaitu masih terkait dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Jadi pembahasannya di tema 9 itu mengenai hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, hak dan kewajiban terhadap warga negara atau sebagai warga negara, hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan air. Nah, itu kita akan pelajari di tema 9. Nah, di tema 9 subtema yang kedua ini adalah pembahasan mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan anak-anak semuanya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih itu contohnya? Pertama adalah menaati peraturan. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, melaksanakan wajib pajak atau membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan. Yang kelima, membela negara. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik negara. Nah, itu adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang harus kita lakukan anak-anak semuanya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih contohnya? Yang pertama adalah menikmati persamaan kedudukan. Jadi orang Magelang, orang Jawa Tengah, orang Sumatera, orang Papua itu punya kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua adalah menikmati hidup yang layak. Kemudian yang ketiga mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Yang keempat bebas memeluk agama apapun. Yang kelima mendapat pendidikan yang layak. Yang keempat boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Paham ya nak ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan pada pembahasan tema 9 subtema yang ketiga. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Kalau tadi di tema 9 subtema yang kedua adalah pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita belajar di tema 9 subtema yang ketiga mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Anak-anak semuanya banyak kegiatan yang menggunakan air. Misalnya mencuci, mandi, mengepel, dan minum. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tetap melestarikan ketersediaan air bersih. Nah, apa sih contohnya? Contoh kewajiban masyarakat terhadap air. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Kemudian yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah sebagai area untuk daerah resapan air. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah di selokan atau di sungai. Kemudian yang keempat, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup.
kelima tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Paham ya nak ya? Nah kalau sudah belajar tentang kewajiban anak-anak semuanya, berarti selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh hak yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, apa sih yang kita dapat? Yang pertama adalah mendapatkan air bersih. Yang kedua, mendapatkan atau memanfaatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari, contohnya mencuci, kemudian memasak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan air minum yang bersih. Jadi anak-anak berhak mendapatkan pelayanan air minum yang bersih. Paham ya nak ya? Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai materi PPKN di kelas 4 semester 2 ini. Pak Roid harapkan anak-anak dapat belajar kembali materi yang sudah Pak Roid berikan, terutama di tema 8 dan tema 9 karena itu adalah materi PAT kita. Nah, anak-anak semuanya, jadi pelajari contoh-contoh hak, baik hak terhadap lingkungan, hak terhadap sebagai warga negara, hak terhadap mendapatkan air bersih, dan juga contoh-contoh kewajibannya. Insya Allah kalau kalian sudah memahami itu, kalian akan bisa mengerjakan PAT dengan baik. Pak Roy doakan semoga PAT kalian mendapatkan hasil yang memuaskan, terutama lebih-lebih dapat nilai 100. Baik ya nak ya, sekian dari Pak Roid. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.